Kita akan masuk kepada materi atau konten yang akan kita diskusikan. Kenapa saya nggak pakai kata-kata good talent atau best talent? Karena tadi saya sempat sampaikan best talent atau good talent itu multi interpretatif. Saya lebih pilih kata best fit talent. Saya tekankan di fit. Kenapa? Karena ngomongin talent itu ngomongin tentang konteks. Jadi konteks itu matters ketika kita diskusi tentang talent. Mungkin kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang bergerak di bidang HR, itu udah familiar bahwa ketika misalnya kita ngomongin talent, itu very context related. Uh, uh, Seseorang itu disebut sebagai talent itu pasti based on some criteria karena nobody's perfect ya. Kita manusia gitu ya. Pasti kita punya keunggulan di suatu sisi dan kita punya kelemahan di sisi lain. Dan kita akan disebut talent ketika keunggulan kita itu match dengan kriteria yang dibutuhin gitu ya. Ya analoginya mungkin kita ketika misalnya kita bilang kayak begini, ikan itu jago berenang gitu ya. Ketika misalnya konteksnya adalah di air, di laut, dan dia adalah talentnya gitu. Tapi kalau misalnya di darat dia bukan talentnya seperti itu. Jadi talent itu very context matters gitu, dan saya akan membawa diskusi kita malam ini kepada konteks talent di dalam dunia kerja pastinya, karena pasti teman-teman di sini adalah employees gitu ya, atau teman-teman fresh graduate atau mahasiswa yang mulai mencari-cari, oh ya nanti saya mau kerja di mana ya, kira-kira how I can develop myself gitu ya. Nggak ada kan teman-teman di sini yang join misalnya adalah pencari bakat dari Indonesian Idol gitu, atau pencari bakat dari klub sepak bola mana, kan nggak ada gitu ya. Jadi saya akan membawa diskusinya lebih kepada talent tetapi di dalam dunia kerja. Dan secara lebih spesifik, kenapa tadi judul di awal adalah Best Fit Talent in Industry 4.0, karena ketika kita ngomongin dunia kerja, maka isu yang lagi happening, bukan cuma happening, tapi mega trend yang terjadi saat ini, itu adalah industri 4.0. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Nah, most likely industri 4.0 ini merubah seluruh landscape dunia kerja, mulai dari pekerjaannya itu sendiri, tenaga kerja, sampai dengan lingkungan kerja. Itu, dan juga kita akan lihat mitos-mitos yang ada tentang talent di industri 4.0 itu apa aja sih, dan apakah mitos itu benar atau enggak, itu akan menjadi bagian dari konten pembahasan kita. Alright, sedikit introduction tentang industri 4.0. Teman-teman pasti udah very familiar dengan industri 4.0 karena even our government gitu ya, Pak Jokowi juga berkali-kali menekankan industri 4.0, industri 4.0 itu digitalisasi segala macam gitu ya. Ini bukan hal baru lagi karena actually industri 4.0 itu adalah sesuatu yang udah happening sekarang. Jadi kalau misalnya kita baru tahu berarti udah terlambat gitu ya. Atau kita baru mau adapt sekarang berarti udah terlambat, karena industri 4.0 actually udah berjalan selama beberapa tahun. Kalau kita dulu tahu, mungkin kalau zaman saya sekolah, saya tahunya itu adalah revolusi industri 1, itu mesin uap waktu itu ya. Tapi ternyata saat ini kalau misalnya kita semua tahu, itu revolusi industrinya bukan udah mesin uap lagi, udah ada revolusi industri yang setelah mesin uap itu ada revolusi industri 2, ada mass production gitu ya, dengan ditemukannya electrical power. Kemudian ada revolusi industri 3, automatisasi pabrik, robotik, seperti itu ya. Baru sekarang kita udah industri 4.0. Ngomonginnya bukan automasi pabrik lagi, ketika kita misalnya ngomong automatisasi pabrik, robotik gitu ya, itu yang diautomatisasi adalah pekerjaan-pekerjaan yang mekanikal, yang berhubungan sama otot. Tapi ketika udah ngomongin industri 4.0, yang diomongin adalah kecerdasan. Mau ngomonginnya bukan otot lagi, tapi udah kecerdasan. Mesin-mesin udah dibekali dengan kecerdasan buatan. That's why di situ ada smart factory, Internet of Things, gitu, artificial intelligence, automation, sama digitization yang adalah 3 tema utama dari industri 4.0. Tadi saya bilang industri 4.0 ini udah bukan barang baru, ini udah terjadi, dan ketika udah terjadi maka udah ada yang kena impact. Kita semua udah tahu, udah banyak industri yang telah diserap gitu ya. Kalau teman-teman misalnya dari industri magazines, newspaper gitu ya, itu udah lewat lah gitu ya. Banyak magazines, banyak newspaper itu udah tutup lah sekarang, udah ganti sekarang dengan e-magazine gitu ya, e-newspaper gitu ya, detik.com gitu, kompas.com. Kompas Group udah nutup banyak bisnis lainnya yang memang produksi paper gitu ya. Apalagi music juga udah terdiserap, itu udah lewat studio-studio rekaman gitu ya. Mungkin beberapa masih survive, tapi most of them udah
udah terdisrupt dengan sekarang orang mau rekaman ya udahlah dia juga bisa, dia nggak usah butuh produser atau dia nggak usah butuh studio rekaman untuk mempublish dia cukup create konten YouTube and then selesai gitu ya. Industri retail gitu udah terdisrupt ya. Sekarang yang lagi terdisrupt oleh industri 4.0 itu adalah termasuk industri saya nih, agriculture gitu ya. Even industri tradisional agriculture itu juga terimpact dari industri 4.0. Dulu ketika misalnya kita lakukan pemupukan gitu ya. Pemupukan dulu kalau kita lakukan ya pasti kita lakukan pakai orang dong, orang keliling gitu ya, bawa kalau teman-teman tahu semprotan pupuk gitu ya, dipupukin satu-satu tanamannya. Pestisida we do the same gitu ya. We use a lot of human resource to do that. Gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, industri 4.0 sekarang udah ada drone yang kita bisa otomatisasi, kita bisa program dia harus lakukan pemupukan kapan, dia harus lakukan penyemprotan pestisida kapan, dia udah bisa jalan secara otomatis. Bahkan ada drone yang sifatnya detektor yang dia udah bisa mendetek, oh ya tanaman di area sini gitu ya, itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan nanti ada drone yang akan terbang sendiri untuk melakukan another job. Smart farming itu salah satu yang sekarang lagi terjadi di industri agriculture dan ya mau nggak mau ya semua harus berubah gitu ya. Karena itu adalah tuntutan dari revolusi industri sekarang. Ketika misalnya kita nggak berubah ya udah kita pakai lagi analogi dinosaur kan, kita nggak beradaptasi and then our competitors akan jadi lebih produktif, mereka akan jadi lebih efektif dan efisien, ya udah kita akan kalah, akan terkubur gitu ya. Ini adalah industri 4.0, the message adalah industri 4.0 itu mengimpact semua industri. Industri apapun itu, semua akan terkena impact-nya. Dan ketika industri itu terimpact, industri ini kan adalah employer ya, pemberi pekerjaan, penyedia lapangan kerja. So, otomatis semua yang bekerja di sana akan terimpact. Bagaimana lingkungan kerjanya, bagaimana tenaga kerjanya, skill apa yang diperluin, bagaimana pekerjaannya, prosesnya, bisnis proses, semua akan terimpact. Dan ketika lingkungan kerja itu berubah, maka pertanyaannya adalah pasti talent akan harusnya berubah dong. Ketika misalnya dulu yang kita anggap talent misalnya adalah orang-orang yang punya perseverance gitu ya, yang tabah, yang mau ngelakuin, ini contohnya kalau di perkebunan, mau ngelakuin penanaman berapa ribu hektar, pemupukan berapa ribu hektar, kuat dia buat ngelakuin itu. Sekarang kita nggak butuh itu, yang kita butuhkan, yang kita sebut talent adalah dia yang bisa ngoperate drone, contohnya gitu ya. Landscape industri berubah, sehingga landscape pekerjaan berubah, otomatis how we define talent, pasti paradigmanya akan bergeser. Itu message yang ingin disampaikan. Nah, ini tadi sempat saya singgung gitu ya, ketika Bibi, sorry, kayaknya ya, layarnya beberapa ada yang ketutup, maksudnya nggak kelihatan secara full, atau emang template-nya ya? coba ini udah kelihatan, ini kayaknya ini deh, window apa namanya, sekarang udah kelihatan full? Sekarang udah, tapi layar abu-abunya masih itu abu-abunya masih ada sih, cuma udah nggak nutupin ini. Udah bisa Oke, ya? udah bisa ya. Ya, thank you Kak. Oke, thank you. Thank you, Di. Ya, teman-teman kita lanjut. Ini yang tadi sempat saya sampaikan, ketika industri berubah, maka pekerjaan itu sendiri akan berubah. Pekerjaan itu berhubungan dengan workforce gitu ya, tenaga kerja. Tenaga kerja pasti akan dibutuhin. Ini yang tadi sempat saya sampaikan. Kalau dulu mungkin kita cari orang yang bisa semprot-semprot pupuk gitu ya, keliling semua kebun gitu ya, teliti, jangan sampai ada tanaman yang kelewat gitu ya. Secara persepsi spasialnya itu bagus gitu ya, dia bisa mupukin itu lurus jalannya gitu. Nanti pas balik arahnya juga secara space-nya itu sebaran pupuknya rata gitu ya. Dulu. Sekarang kita udah punya drone yang bisa ngelakuin itu much better, much faster than human. So, secara workforce kita berubah. Dulu yang kita butuhkan adalah skill seperti tadi, yang sekarang kita butuhkan adalah skill orang mengoperasikan drone. Itu atau programmer yang memprogram drone gitu ya. Ini ada beberapa research sedikit, jadi this is data ya. Kalau dari Future Job report dari WEC, World Economic Forum, itu bilang bahwa 87% companies in Indonesia itu prefer to hire permanent staff with skills relevant to new technology. Gitu. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan mulai cari tenaga kerja yang punya skill teknologi baru gitu ya.
dan demand terhadap technological skill itu juga meningkat 55% di 2030 gitu ya forecast-nya. So skill-skill baru akan terus meningkat kebutuhannya. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu sendiri berubah gitu ya. Kalau dulu mungkin ini ilustrasi gambarnya di sini, kalau dulu yang namanya koki atau tukang pipa gitu ya, perlengkapan wajibnya itu adalah ya pipa ya, kunci Inggris ya, kalau koki ya pisau ya teflon lah apa gitu ya. Tetapi kalau sekarang salah satu perlengkapan wajibnya yang nggak boleh ditinggalkan adalah HP gitu, karena mungkin sekarang teknologi pemipaan makin canggih, makin segala macam gitu ya. Even teknisi pipa juga harus buka manual di HP buat cari tahu, atau mungkin kadang dia harus juga buka YouTube gitu untuk tahu how to fix something or how to troubleshoot something. Koki pun sama, mungkin dia harus cari tahu menu, atau mungkin dia harus cari tahu harga bahan baku. Oh ini bisa beli di mana gitu ya. Itu gimana pekerjaan itu berubah, tools-toolsnya makin banyak, orang-orang diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya, atau ada tambahan-tambahan proses yang diadakan karena adanya perubahan nature of pekerjaan. Dan tempat kerja berubah. Ini salah satu contoh yang sekarang sedang terjadi gitu ya, ketika misalnya kalau dulu kalau zaman saya masih sekolah nggak ada online learning, bahkan kalau misalnya saya dulu kan saya sama dia itu kan kita satu angkatan ya dia. Jadi kalau dulu kita nggak ada kuliah-kuliah online ya, semua kuliah ya harus datang ke kampus gitu ya, bisa titip absen juga gitu ya, harus tatap muka gitu. Ketika misalnya nggak datang, nggak bisa tuh minta temen, videoin gua dong, tadi di kelas kayak gimana, it doesn't work gitu. Tapi kalau sekarang kan, apalagi dengan ada COVID kayak begini, semua orang dipaksa untuk melakukan distance learning gitu. Online education itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Workplace berubah gitu. Tadi itu kalau contoh kalau sekolah, bahkan di kantoran gitu ya, workplace pun berubah gitu. Kalau sharing sedikit, di tempat saya di Great Giant Foods, even sebelum kita sebelum ada COVID, itu kita udah mulai implement flexible working sama open space. Jadi sebenarnya sebelum COVID melanda itu dari tengah tahun lalu itu kita udah mulai melakukan campaign itu, starting dengan kita mulai lakukan open space dan juga aplikasiin hot seat. Jadi hot seat meaning nggak ada orang di kantor itu yang punya dedicated workplace, nggak ada orang yang punya dedicated cubicle gitu, apalagi ruangan gitu. Jangan harap gitu, nggak ada orang yang akan dedicated duduk di suatu tempat. Itu even director, even shareholder, atau even owner sekalipun gitu. Semua orang ya bisa duduk di mana aja, semua orang bisa kerja di mana aja dan nggak ada sekat sama sekali. Itu sebelum COVID, dan saat ini pada saat COVID pun kita akan bring flexible working even further gitu ya. Kita udah punya planning, bahkan mungkin setelah COVID selesai gitu, semua orang udah dapat vaksinasi juga, mungkin kita akan tetap stay work from home gitu, karena ya setelah kita hitung-hitung ternyata kita lebih efisien. Setelah kita ukur-ukur, kita measure, ternyata kita lebih produktif juga. So workplace berubah gitu, lingkungan kerja berubah. Sebelumnya kalau bekerja di lingkungannya harus seperti apa, sekarang berbeda.